محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babus siwak atau bab khisalul fitrah ya. Sekarang kita akan membahas bab yang lain, bab siwak, mengenai sunnah menggunakan siwak. Siwak adalah sejenis kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi, yang seperti yang kalian tahu kebanyakan, yang mana Rasulullah SAW sangat memperhatikan atau sangat menyukai menggunakan siwak untuk membersihkan gigi dan mulut. Babus siwak disebut juga dengan bab khisalul fitrah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Nanti kita juga akan bahas mengenai hal-hal yang lainnya, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan khisalul fitrah. Seperti apa? Pertama mengenai siwak, yang emang pembahasannya panjang. Lalu yang kedua nanti mengenai ittikhal atau celak. Dan yang ketiga adalah ittiham atau mengenai memakai minyak rambut. Pakai minyak pokoknya di kulit, di badan atau di rambut. Kemudian juga mengenai izalatus sya'ar, menghilangkan rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita, yang ada pada tubuh, dan yang lainnya seperti juga kayak memotong kuku, kayak berkhitan dan lain sebagainya. Pokoknya ini urusan kebersihan kita sebagai orang muslim yang beriman. Itu pembahasan dalam bab khisalul fitrah atau hilqah. Hilqah maksudnya sesuai dengan fitrah atau sesuai dengan penciptaan manusia itu sendiri, karena manusia juga kan pastinya dia diciptakan dari tanah dan pasti mengeluarkan kotoran, mengeluarkan keringat. Nah, itu yang perlu kita bersihkan. Ternyata agama pun juga ngajarin kita gitu, cara bersih-bersihnya pakai apa gitu. Jadi nanti dijelaskan. Subhanallah, Islam itu emang lengkap sekali. Dan dinamakan juga babus siwak, bab siwak. Kenapa? Karena memang kebanyakan pembahasan pada siwak tersebut. Paling banyaknya dari kebersihan yang lain itu tentang siwak. Dan juga dia adalah putra mahkotanya gitu. Jadi yang paling pertama dari bab ini yang dibahas itu adalah tentang siwak. Karena pentingnya memang siwak ya, unggulnya sebuah siwak. Jadi yang pertama adalah siwak. At-ta'rif lughatan, definisi atau pengertian siwak secara bahasa. Ad-dalqu, yaitu artinya menggosok atau memijat gitu ya. Dan syara'an, menurut syariat, dalqul asnan, menggosok daripada gigi, wa ma hawalaiha, dan sekitarnya. Jadi gigi, gusi, mulut gitu ya, pokoknya yang sekitar mulut. Bikulli syai'in khashin, dengan menggunakan segala sesuatu yang kasar, yang bisa mengangkat, bukan sesuatu yang licin. Bahkan apa saja, kita aja kalau ke salon misalnya facial gitu ya, pasti juga pakai sesuatu yang kasar gitu, atau pakai scrub atau namanya exfoliating kalau nggak salah, kayak butiran-butiran scrub yang memang kasar gitu ya. Karena memang sesuatu yang kasar itu mengangkat, beda dengan sesuatu yang licin. Licin itu kurang bisa membersihkan. Apa aja bisa, kayak yang dibuat pakai siwak tuh bisa seperti kain, tisu dan sebagainya. Jadi jangan salah paham ya, yang dinamakan siwak itu bukan cuma yang kayu siwak itu, enggak. Kita bisa bersiwak dengan berbagai macam gitu. Bahkan sikat gigi pun termasuk bersiwak. Walau bitarafus thawb, pucuknya mukena kita pakai buat siwak gitu. Gosokin gigi pakai kain, pakai tisu, itu juga termasuk siwak gitu ya. Cuman kebanyakan orang tahu yang namanya siwak itu yaitu siwak gitu.
gitu. Siwak yang kayu itu yang biasa kita lihat gitu. Cuman kalau yang dimaksud ini bersiwak, menggosok, itu bisa pakai apa aja. Jadi biasanya menggunakan kayu tertentu atau kayu khusus yang biasa dinamakan kayu siwak. Dan sudah diperjualbelikan dan ada di setiap tempat. Di mana-mana biasanya ada kayu siwak. Toko-toko kayak yang menjual peralatan haji dan umroh. Tapi kalau mau alternatif lain, misalnya pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, pakai tisu, ya bisa aja, itu termasuk dalam kategori bersiwak. Tapi yang paling afdal memang menggunakan kayu siwak. Fadlus siwak, keutamaan-keutamaan bersiwak, dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya kurang lebih seperti ini. Kalau tidak takut aku membebani umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk selalu menggunakan siwak di setiap kali mereka akan sholat. Tapi karena Nabi Muhammad takut membebani, susah nantinya mereka umatnya, maka Rasulullah SAW tidak mewajibkannya, tetapi menjadi sunnah yang sangat dianjurkan.